pesantren mempunyai dampak politis, bobot politis. Diakui atau enggak diakui. Bagi peneliti, bagi pengkaji tentang sosiologi, antropologi, menganggap pesantren merupakan pusat politik masyarakat Indonesia. Pusarnya politik, gerakan politik santri itu melalui pesantren. Jadi pesantren merupakan kerajaan-kerajaan kecil. Dan yang paling mengkhawatirkan, menakutkan bagi mereka yang enggak senang kalau pesantren itu bersatu. Kalau pesantren itu kaya, yang paling menakutkan itu. Kalau pesantren itu pinter, paling mengerikan itu. Terakhir, yang masih jauh panggang dari api, Sarawat Malia. Kalau bicara kekayaan finansial, nah ini kita paling fukoro. Kita fukoro ini. Tadi kita hadorah agnia, apa tadi syiar agnia, istimewa masalah masyarakatan kita agnia kaya dengan itu. Tapi kalau sudah bicara uang kita kebalikannya mereka kaya dalam hal ini kita yang fukoro. Kalau kita lihat konglomerat 50 orang Indonesia, nomor 1 Budi Hartono, pemilik pabrik rokok Jarum, uangnya 40 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta, 35 miliar dolar. Nomor 3 Tanoto, nomor 6 Khairul Tanjung. Saya cari 50 orang itu enggak ada namanya Jumadi, Solikin, enggak ada. Madrais, Dulkipli, enggak ada tuh, ya Allah. Itu nama-nama orang NU itu, ada nama orang NU kan, Somadi, Jumadi, Solikin, Dulkipli, Madrais, salah Dulmanan, Dulkanan. Jadi dalam masalah finansial kita betul-betul masih ketinggal fukoro. Kita belum familiar Pak Sanjaya. Kita ini semua orang NU belum familiar dengan bagaimana memajukan ekonomi. Coba ente bisa membayangkan enggak? Pak Haritanu yang punya MNC, punya TV iNews, punya Partai Perindo, itu pernah atau bukan pernah, sering sekali bisnisnya seminggu untungnya 500 miliar. Untungnya seminggu itu. Udah bersih 500 miliar. Coba ayo dagang apa ayo? Ayo dagang apa? Ya embu. Dagang apa ayo? Bisnis apa itu? Ya embu. Terus. Dan dia levelnya apa? Sudah internasional. Internasional ini dan yang seperti itu juga banyak. Tapi yang jelas bukan orang NU. Kenapa? Ini kenapa? Saya belain dikit deh. Karena memang kita dilahirkan dari keluarga yang tidak pernah peduli dengan kekayaan. Ayah saya itu Pak Sanjaya pagi ngajar sampai zuhur, zuhur ngajar sampai asar, asar ngajar sampai maghrib, maghrib istirahat terima tamu atau makan malam, lepas isya ngajar sampai jam 10 setengah 11. Gak pernah mikirin dari mana makannya, dari mana sumber hidupnya, gak pernah. Tapi ya makan tuh, makan juga sih. Anaknya 5 ya mondok semua, pesantren semua. Nah kalau ngobrol di kalau sedang duduk dengan anak-anaknya 5 laki-laki semua. Kakak saya kayak Ja'far, saya, Mustafa, Ahsin, almarhum, dan Ni'amillah. Kalau lagi duduk bersama, tidak pernah ayah berbicara, kamu besok sumber rezekinya dari mana? Gak pernah. Kamu nanti kalau sudah besar, sumber hidupnya dari mana? Gak pernah tuh bicara itu. Paling dia bilang harus pinter, harus lulus, harus sukses. Dalam ilmu maksudnya, bukan dalam dagang. Harus sukses, harus pinter, jangan kalah dengan si Anu, jangan kalah dengan anaknya si Anu, jangan kalah dengan pesantren Anu. Ya Allah, gak pernah diajari, kamu harus cari uang. Gak pernah tuh. Pantesan anaknya gak bisa cari uang. Maka anaknya tidak ada yang bisa cari uang. Ya budaya saya inilah, budaya saya lah, Masya Allah. Apalagi kalau diajari bisnis saham. Wah gak ngerti lagi itu, apa itu saham? Makhluk apa itu saham itu? Oleh karena itu rata-rata anaknya kiai tidak mengerti, tidak familiar dengan wilayah bisnis. Belum familiar. Karena kiainya sendiri, bapaknya tidak sama sekali tidak memberi motivasi, tidak memberi dorongan, tidak memberi dorongan agar kita kaya itu nggak ada. Bahkan mereka selalu mengajarkan kesederhanaan. Oleh karena itu kita seperti ini akhirnya. Tapi kita sekarang tidak boleh ketinggalan termasuk di bidang bisnis, termasuk di bidang finance, termasuk di bidang dana, tidak boleh ketinggalan. Coba
kalau ini seumpama ini sih, seumpama 10 juta warga NU saja, 10 juta saja, nggak usah bilang 94 juta, kan anggota NU 94 juta Pak. 10 juta saja, iuran tiap hari Rp1.000 tiap hari. Nggak usah 2.000, jangan 2.000, jangan 1.000. Dan kemudian sekali-kali 5.000, jangan 1.000 saja, asal terus tiap hari Rp1.000 kali 10 juta, berapa itu? 10 miliar, 1 hari, 10 hari 100 miliar, sebulan 300 miliar, setahun itu kan dewe. 5 tahun saja 10 juta warga NU, iuran sehari Rp1.000, 5 tahun sudah bisa bikin bank. Kalau betul-betul kita sadar berorganisasi. Ini kalau kita mampu menjadikan jamaah sebagai jam'iyah. Kalau kita benar-benar berhasil menjam'iyahkan jamaah, mengorganize jamaah. Jamaah kita banyak, tapi belum terorganisir dengan baik. Coba Rp1.000 saja, nggak usah 2.000, enggak, jangan Rp1.000 tiap hari, tapi 10 juta saja dulu, jangan 20 juta, jangan orang, 10 juta orang saja dulu. Itu setahun sudah berapa ratus miliar itu. 5 tahun berapa itu? Bisa kita bikin bank, bisa niru-niru Haritanu, bisa lah. Lama-lama bisa seperti dia, lama-lama. Jadi ini semangat berorganisasi, kesadaran berorganisasi yang jauh dari kita yang ada yang sudah sadar. Contoh, Sragen, coba nggak pantas kan Sragen contohnya kan, yang ya orang abangan di sana tuh. Tapi dari koin yang dikumpulkan, dikolek tiap minggu, setiap MWC sudah punya mobil. Cabangnya udah punya kantor yang bagus, mobil, bus, dan semua pendanaan yang cukup, nggak pernah bikin proposal kalau apa-apa. Kalau acara ini nggak pernah minta sumbangan. Itu Sragen contohnya. Lagi dikejar, ditiru oleh yang lain-lain ini di daerah Solo Raya itu. Ya Allah, begitu pula Pasuruan, kaya raya NU-nya itu. Barangkali kasnya kalau 3 triliun ada itu, punya kas 3 triliunan kalau Pasuruan. Tapi sayang hanya beberapa cabang saja belum sampai merata. Ini saya akan contohkan tadi. Tadinya gerakan pribadi asalnya, gerakan personal kemudian menjadi gerakan organisasi. Itu di Sragen seperti itu. Dimulai oleh Kiai Ma'ruf dengan majelis taklimnya. Lama-lama seluruh Sragen mengolek koin-koin lebihan belanja itu. Ya Allah, sehingga menjadi cabang yang kaya raya. Mudah-mudahan dengan peluncuran pilot launch NU Chat ini kita semakin sadar berorganisasi, sadar berjamaah, bukan hanya berjamaah. Mari kita jawab tantangan zaman, revolusi 4.0, bahkan Jepang sekarang sudah 5.0. Jepang sudah 5.0. Maka Jepang disegani oleh dunia internasional karena selalu dahulu dari negara-negara yang lain dalam hal teknologi. Nah, mari kita jangan ketinggalan, walaupun sudah ketinggalan, tapi ayo kita kejar ketinggalan kita. Jangan sampai kita biarkan diri kita dalam jurang ketinggalan. Selamat kepada Lazisnu, selamat kepada Pak Sanjaya, selamat kepada semuanya. Insya Allah New Chat ini bermanfaat bagi kita semua, barokah bagi kita semua. Li'a'lai kalimatin nahdlatil ulama. Ma'asalam fi amali saykhana Allahu Rabbi irhamnu Rabbiru ya Rabbana. Ma'asalam fi amali saykhana Allahu Rabbi irhamnu Rabbiru ya Rabbana. Ya Pato